rekomendasi, hanya beberapa yang harus mendapatkan dapat izin dari LHK, maka atas importasinya dapat dilanjutkan. Tapi kalau tingkat imporitas sampah plastik tadi tidak dapat dipenuhi, maka impornya ditahan dan biasanya disegel oleh pihak Bea dan Cukai. Jadi ada beberapa produk barang yang memang kategorinya adalah kategori larangan dan pembatasan. Contoh ekstrimnya lagi, apakah narkotika itu bisa diimpor? Bisa sih, tapi untuk tujuan tertentu, untuk tujuan kesehatan, untuk tujuan tertentu. Tentunya harus mendapatkan rekomendasi dari pihak KL terkait, Kementerian Lembaga terkait. Contohnya itu dari Kementerian Kesehatan. Itulah adalah krusialnya di kolom 19 ini. Selanjutnya ada tempat penimbunan. Ini barang nanti akan ditimbun di mana? Karena tempat penimbunan banyak ya. Ada yang di tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan dari importir disebutkan di sini. Kemudian kalau kita ngelihat valuta asing ini adalah menyangkut berapa sih mata uang apa sih yang digunakan? Contohnya dolar, USD dolar, dolar Amerika. Ini disebutkan USD dolar Amerika. Maka NDPM ini adalah nilai dasar penghitungan biaya masuk. Ini kurs $1 Amerika sama dengan katakanlah 14.100 rupiah. Itu disebutkan nilai dasar penghitungan biaya masuk itu adalah 14.100 rupiah. Ini contoh. Singapura juga begitu. Masing-masing. Nah, kurs valuta sama NDPM ini biasanya akan dilihat di webnya Bea Cukai karena dia setiap seminggu sekali berubah. Kurs itu berubah setiap seminggu sekali dan biasanya dilihat perhitungannya sebagai dasar penghitungan untuk penghitungan biaya masuk. Kemudian nilai. Nah, ini nilainya ini. Kita kemarin ya kalau kita melihat bahwa sebetulnya nilainya itu apakah FOB, apakah nilainya CNF, ataukah nilainya itu CIF. Coba perhatiin teman-teman. Kalau dia nilainya di kolom 23 itu FUB, maka dia tulis FUB. Free on board ya. Tentunya setelah kalau FUB, maka dia harus ditambah dengan ongkos kirim atau freight, ongkos ongkos angkut, freight, atau juga asuransi. Ada asuransinya enggak? Apabila dia nilainya adalah sudah menyangkut keseluruhan, maka itulah dikatakan sebagai nilai pabean. Jadi nilai pabean adalah nilai dari keseluruhan FOB ditambah freight ditambah insurance. Jadi untuk nilai, nanti ada pertanyaan, nilai pabeannya itu nilai pabean apakah FOB, on board, atau CNF, cost and freight, atau shift cost, insurance and freight. Jadi jawabannya adalah nilai pabean itu adalah shift. Disebutkan di situ nilainya berapa. Jadi dari perhitungan tentunya nilai barang sendiri dalam posisi shift dikali dengan kurs. Kursnya berapa tadi? Contohnya $1 Amerika adalah 14.100. Terus selanjutnya kalau kita ngelihat di sisi kiri tadi kemarin sudah kita ulas ya nomor kontainer, tipe. Sekarang jumlah dan jenis kemasan. Jumlah dan jenis kemasan ini untuk beberapa barang itu memang ada dihitung, ditulis apa kalau sebetulnya kontainer itu termasuk dalam hitungan kemasan juga disebutkan. Berat kotornya berapa, bersihnya berapa. Contohnya untuk midbun itu
daging campur tulang ya untuk pakan ternak katakanlah. Dia ada 10 kontainer, totalnya di situ umpama berat brutonya contohnya 1.000 ton. Bersihnya katakanlah 800 ton. Oke, kalau di sini nggak ada masalah. Lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya, teman-teman, kita akan tahu bicara masalah pos tarif. Pos tarif, kemudian uraian jenis barang, merek, tipe, spek, dan negara asal. Saya bicara tarif. Untuk tarif, yang kemarin sempat saya mention bahwa beberapa produk itu, dulu tarif itu mempunyai, pos tarif itu mempunyai 12 digit. Waktu menggunakan CCCN. CCCN itu nomenklatur, ya, custom nomenklatur. Sekarang dengan menggunakan pendekatan AHTN, ASEAN Harmonized Tarif Nomenklatur, itu menggunakan 10 digit. Di mana 4 digit itu adalah kesepakatan internasional, 6 digit itu adalah kesepakatan dari ASEAN. Ditambah 2 itu adalah rincian dari barangnya. Sehingga pos tarif ini diambil di dalam buku tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI. Itulah akan ada jenis barang itu berada di pos tarif berapa. Sekarang ini ada 98 bab. Nanti akan saya kenalkan kayak gimana sih pos tarif itu. Belum saya ada di slide ini, namun kalau sesuatu barang itu berada satu tarif tertentu, maka dia akan mempunyai pembebanan tarifnya, biaya masuknya berapa. Kemudian apakah dia termasuk juga pada saat importasinya kena PPNBM tidak. Terus PPN-nya berapa. Jadi itu adalah pos tarif. Nanti jenis barang akan kita lihat. Demikian juga dengan uraian jenis barang itu dia akan mengikuti. Nah, tentunya sangat menarik bahwa jenis barang ini itu akan ada namanya merek, tipe, spesifikasi wajib. Contohnya apa? Ballpoint. Ballpoint itu ada macam-macam jenisnya. Dia ballpoint yang cair atau ballpoint yang polymer. Mereknya juga gitu. Kalau sudah bicara Montblanc, kita bicara barang-barang branded, tentunya penyebutan ini nanti akan berakibat pada nilainya. Nggak mungkin Montblanc itu harganya Rp7.000, kan nggak mungkin. Jadi dengan penyebutan ballpoint merek Montblanc, dia pasti di kisaran antara 1 juta ke atas. Tipenya juga gitu, masing-masing barang itu mempunyai tipe yang berbeda antara satu sama lain. Contohnya kalau sepeda ya, sepeda itu ada sepeda untuk anak-anak, ada sepeda dewasa, ada mountain bike MTB, maupun untuk sepeda balap. Tentunya sangat berbeda. Kalau di sepeda ini, kalau dia mereknya Brompton, pasti dia harganya kalau di pasaran sekarang sekitar 20 juta. Nggak mungkin kalau Brompton itu ditulis cuma 500.000 gitu. Nah, jadi ternyata barang ini akan mempengaruhi, uraian barang ini akan mempengaruhi nilai pabeannya. Negara asal sebagaimana biasa ya, negara asal di mana saja. Kemudian keterangan fasilitas. Nah, ini keterangan fasilitas itu ada beberapa fasilitas yang diberikan. Umpama dia untuk dalam rangka penanaman modal, dia akan dapatkan beberapa tarif fasilitas. Biaya masuknya biasanya 30, terus dapat fasilitas 0% katakanlah.
Di situ disebutkan dengan fasilitas dan nomor urutnya. Tarif fasilitas tadi sebetulnya seberapa besar sih dia mendapatkan potongan pembebanan. Ini secara resmi ya, bukan bea cukai. Biasanya bea cukai hanya mengeksekusi dari fasilitas dari kementerian lembaga, biasanya BKPM, itu berapa sih dia mendapatkan fasilitas. Kalau di BKPM fasilitasnya biasanya terkait master list. Kemudian jumlah jenis barang satuan, tadi sudah disebutkan, nilai pabean. Nah ini kita lihat ada nilai pabeannya, jenisnya, nilai yang ditambahkan, jatuh tempo. Nah nilai tambahkan begini, ada beberapa barang yang sebetulnya dia juga harus diperhitungkan. Contohnya ternyata untuk packing tertentu itu juga mempunyai nilai tertentu. Untuk barang tertentu pada pengirimannya dia harus ditambahkan. Packing itu termasuk nanti kalau teman-teman baca di Undang-Undang Kepabeanan, ternyata packing itu juga merupakan perhitungan yang wajib diperhitungkan. Namun biasanya ini untuk barang-barang tertentu yang nilainya tinggi. Kemudian kita melihat di sini jenis pungutan ya. Pungutannya kalau kita melihat ada bea masuk, BM itu bea masuk, terus bea masuk kita, kemudian impor tujuan ekspor, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPNBM, PPH. PPH sini adalah PPH pasal 22 impor ya. Totalnya berapa? Kalau kita melihat PPN, nah ini teman-teman kan kemarin tahu ya bahwa PPN rezim 10% sekarang naik menjadi PPN 11%. Ini perlu jadi catatan untuk teman-teman baik di pelajaran ini maupun di pelajaran perpajakan yang lainnya. Untuk biaya masuk tadi sudah saya sampaikan bahwa pembebanan biaya masuk ditetapkan ada bukunya sendiri ya. Itu berapa persennya. Itu akan berpengaruh terhadap besaran yang akan dihitung. Untuk BMT ini terkait sama biaya masuk tambahan. Biasanya terkait sama anti dumping. Di sana anti dumping juga untuk barang tertentu, maka pemerintah juga akan bisa mengenakan satu barang yang dianggap dumping. Mungkin teman-teman akan tahu bahwa untuk barang tertentu, waktu diekspor ke Indonesia, mereka mendapatkan fasilitas tertentu, bahkan insentif dari negara pengekspornya, akhirnya harganya lebih rendah. Sehingga barang sejenis yang diimpor, barang sejenis yang diproduksi, apabila ada barang impor sejenis yang sudah mendapatkan insentif dari negara pengekspornya, sangat memukul industri nasional kita. Untuk pembayaran, nah ini tadi saya sampaikan pembayaran ini bisa melalui bank. Bank itu adalah tadi ya, yang di sisteman EDI, Electronic Data Exchange, dengan pembayaran online, bisa melakukan pos atau kantor pabean. Ini jaminan tunai, custom bond, bank garansi maupun lainnya. Sampai di sini dari 2 slide ini ada yang tanyakan, karena ini adalah yang diisi oleh importir atau kuasa importir. Silakan ada yang bertanya, ini lumayan sudah datang 23 orang, dikurang 2 jadi 21 orang. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Halo? Nggak ada ya? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau gitu lanjut aja ke contoh dari Bill of Lading ya. Ini adalah contoh, saya sengaja untuk memberikan tahu bahwa untuk pengiriman untuk dari luar negeri maupun luar negeri bentuk namanya Bill of Lading mirip-miripnya kayak begini nih, nggak beda jauh.
Nanti kalau teman-teman ada di pedagang internasional akan membahas apa sih yang diisi di sana. Cuma ada catatan di sini, itu ya, ada same as konsinye. Konsinye itu penerima aslinya ya. Penerima aslinya. Konsinye ini menjadi catatan-catatan kita. Kalau kita ngelihat di bawah lagi, untuk bill of lading ini ada jenis kontainer ya. 1 x 20 inch. Jadi 20 feet ya. Kontainer, kemudian isinya itu adalah 20 bag of horse manure. Nah, ini adalah dia menjelaskan secara umum, tidak secara detail. Demikian juga bentuk daripada RW Bill. Ingat bahwa BL itu untuk melindungi yang pengangkutan melalui laut. Kalau RW Bill itu melindungi dari pesawat udara. Apakah sama fungsinya? Sama. Cuma bedanya adalah ini satu diangkut dengan kapal laut, satu diangkut dengan pesawat udara. Kalau di Soekarno-Hatta, teman-teman akan banyak melihat RW Bill yang sebagaimana di sebelah kanan. Ini adalah bentuk dokumen. Invoice juga begitu. Nah, ini kenapa sih perlu saya sampaikan? Karena dulu ya sebelum adanya elektronik data interchange, pertukaran data elektronik, itu dokumen maupun formulir bea cukai ini dengan manual, sehingga invoice pun dibuat manual. Ada juga invoice yang sangat sederhana yang dibuat oleh importir yang nakal. Jadi dengan melihat bentuk daripada invoice saja kita tahu bahwa ini adalah invoice-nya adalah invoice yang yang palsu. Kalau teman-teman bea cukai itu cuma ngelihat dari tampilan pertama aja udah tahu bahwa ini palsu. Kalau yang ini adalah saya ambil dari beberapa slide dari pihak lain. Ini adalah hampir sama dengan contoh-contoh yang lain. Sehingga intinya kayak begini isinya. Kemudian packing list. Packing list itu kalau produk-produk dari Jepang, dia akan memberikan packing list atau daftar kemasan itu secara rapi. Disebutkan peti kemasnya, bahkan ada nomor masing-masing peti kemas untuk satu pengiriman tuh dia rapi sekali. Ini adalah contoh bentuk daripada packing list. Saya rasa nanti teman-teman kalau kerja di perusahaan akan tahu yang mana sih packing list, mana sih invoice. Ini sama juga kalau kita belanja ya, kita dapat invoice itu daftar pembelian barang lah. Sekarang aja di Indomaret aja udah pakai tanda terima ya. Itu invoice sederhana. Tapi kalau partai besar biasanya bentuknya sangat kelihatan tentu dokumennya. Selanjutnya kita bicara kontrak of sale. Nah, kontrak of sale ini teman-teman biasanya bea cukai akan melakukan apabila pemeriksaan mendalam atau harganya diragukan, atau yang kemarin kita lihat bahwa apabila bea cukai meragukan terkait pemberitahuan oleh importir, maka bea cukai akan meminta INP, informasi nilai pabean, kemudian importir atau kuasanya akan mengirimkan DNP, daftar nilai pabean. Salah satu yang diminta biasanya ada kontrak of sale ini. Karena kontrak of sale itu akan menunjukkan barang yang dibeli itu sebenarnya benar nggak sih? Sehingga menjadi catatan bahwa satu produk itu contohnya beli satu kaos 10.000. Kalau kita beli partai yang banyak, harganya nggak 10.000 dong. Pasti lebih murah. Mungkin harganya kisarannya katakanlah 5.000 atau 6.000. Apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Nah, untuk membuktikan bahwa barang itu harganya lebih rendah dari data yang di bea cukai,
katakanlah bea cukai punya nilai 10.000, tapi harga yang diberitahukan 5.000. Nah, ini dengan menunjukkan bahwa kontrak of sale ini pihak importir akan membuktikan bahwa benar barang itu harganya, karena partainya biasanya partai yang besar. Lanjut, Dista, kontrak of sale Dista. Nah ini ya, lanjut lagi. Nah, baik, itu adalah sesi kelima yang belum saya tuntaskan. Sekarang kita bicara di sesi 6. Dista minta tolong bisa di apa? Sesi 6 ya, Pak? Sesi 6 ya. Iya, baik, sebentar, Pak. Ada, Sudah terlihat, Pak. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Baik, kita akan bahas di sesi 6. Di sesi 6 ini teman-teman, ternyata yang kemarin di awal saya sudah sampaikan, untuk impor itu juga ada yang dikatakan sebagai impor sementara. Impor sementara itu diatur di pasal 10D Undang-Undang Kepabeanan maupun di Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang pengesahan Convention on Temporary Admission. Sebelum saya jelaskan, contohnya kalau ada balap mobil, umpama nanti ada Mandalika itu ya, mungkin di event akhir tahun ini ada Mandalika itu, balapan mobil di Mandalika itu Lombok ya, NTB. Itu para peserta pasti membawa mobil-mobil formulanya ke Indonesia. Atau mungkin kalau dia balap motor, motornya akan dibawa dari luar negeri masuk Indonesia. Nah, biasanya mereka itu menggunakan impor sementara. Impor sementara. Tapi karena kita punya ikatan motor Indonesia maupun ikatan motor sedunia, sehingga mereka menggunakan formulir tertentu. Atau juga yang contohnya adalah barang-barang BOP, barang operasi perminyakan. Barang perminyakan itu alat bor di tengah laut, kemudian bangunan terapung di tengah laut, bahkan ada beberapa barang yang memang dia, mungkin barang untuk menghidupkan mesin pertama kali, itu biasanya menggunakan alat bantu pencetus yang diimpor dari luar negeri, kemudian setelah mesin itu hidup, maka mesinnya akan dikembalikan. Nah, untuk barang-barang tersebut yang saya sampaikan tadi, dia importasinya itu sementara. Yuk kita lihat apa sih barang impor sementara itu. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimasukkan untuk diekspor kembali paling lama 3 tahun. Ini satu. Jadi contohnya tadi ya, mobil balapan, formula, itu dia adalah merupakan impor sementara. Kemudian barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan bea cukai. Jadi kalau mobil, mobil balapan tadi, dia masuk ke Indonesia itu ada bea cukainya, itu ngawasin tetap di situ. Karena memang barang itu termasuk di dalam barang impor sementara. Oke. Maupun tadi rig yang di tengah laut sana, itu masih tetap di bawah pengawasan bea cukai. Tentunya dengan adanya report berkala, jadi barang-barang di tengah laut untuk ngebor minyak itu merupakan barang yang impor sementara.
maupun barang-barang lainnya. Kemudian barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Jadi barang impor sementara tadi dapat juga diberikan keringanan atau pembebasan bea masuk. Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Nah, ini perlakuan perpajakannya ya. Jadi barang impor diberikan keringanan tadi kenakan bea masuk paling tinggi sebesar 5% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Kemudian orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Ini untuk menjamin kepatuhan sebetulnya bahwa kalau dia menyatakan barang itu barang impor sementara, contohnya rig tadi ya, rig di lepas pantai, itu kalau pengeboran awal dia harus betul-betul dia menggunakan impor sementara. Tapi apakah bisa diperpanjang? Bisa masa berlakunya. Kemudian orang yang tidak mengekspor kembali barang tadi ya, ini membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Nah, tadi kalau dia tidak mengekspor kembali, kemudian dia wajib di samping wajib bayar bea masuknya juga dikenai dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari bea masuk yang harus dibayar. Ini ada peraturan menteri yang mengatur terkait impor sementara. Lanjut. Persyaratan impor barang sementara adalah lanjut. Nah, barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk. Nah, ini persyaratannya. Kemudian barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki. Kemudian saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor. Ini kenapa kok waktu barang itu dinyatakan sebagai barang impor sementara oleh importir atau kuasanya, bea cukai biasanya mengenakan jalur merah karena harus diperiksa. Contohnya tadi untuk mobil itu biasanya ada serial number mesin maupun rangkanya itu ada. Kemudian kalau kita bicara mesin itu juga mempunyai serial number atau nomor mesinnya itu ada, speknya ada. Itu pada waktu datang di Indonesia harus diperiksa, ini wajib ya, harus diperiksa karena nanti begitu habis diperiksa, difoto, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, langsung disatukan dengan dokumennya, dan dokumennya pasti disimpan sampai waktu barang itu diekspor kembali. Kemudian D, tujuan penggunaan barang impor itu jelas. Sangat jelas ya, apa itu mesin, maupun barang-barang lain. Selanjutnya E, pada saat impor terdapat bukti mendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. Mungkin contoh sebaliknya, kalau kita bisa katakan teman-teman, ada satu mesin dari Indonesia, dia rusak, nggak bisa diperbaiki di Indonesia. Maka waktu ini contoh lain ya, contoh lain terkait sama ekspor biar nanti ada gambaran. Nah, perbaikan mesin itu harus diekspor, harus diperbaiki di luar negeri, maka dia harus diekspor. Nah, di waktu ekspornya itu nanti dia juga harus diperiksa. Begitu habis diekspor, diperbaiki satu negara, contohnya Jepang, katakanlah. Begitu masuk, maka impornya itu harus diketahui bahwa dokumen ini waktu ekspornya diberitahukan. Sehingga total bea masuknya itu tidak sebesar bagaimana barang baru kalau dia impor. Sama kalau ini. Ini adalah persyaratan impor sementara. Impor sementara, tujuan pengguna barang impor sementara mendapat pembebasan bea masuk
Ini adalah jenis-jenisnya, itu barang keperluan pameran, keperluan seminar konferensi, demonstrasi, barang keperluan tenaga ahli, penelitian dan pengetahuan. Contohnya penelitian itu kalau ada kapal peneliti sejenis kapal Barunajaya katakanlah, dia ingin survei palung laut di Indonesia bagian timur. Mama dia akan 1,5 tahun, maka kapal tersebut, kapal riset tadi, dia diizinkan dengan impor sementara dengan fasilitas tadi ya, dapat pembebasan atau keringanan dengan maksimal pembayaran 5% dari biaya masuk yang harus dibayar. Kemudian barang pertunjukan umum atau olahraga, ini tadi ya, olahraga itu dianggap apa tadi untuk apa namanya, balapan tadi. Kemudian untuk barang kemasan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor, barang untuk keperluan contoh model kapal wisata yaks. Yaks ini juga begitu. Contohnya kemarin itu ada Banda Sailing ya. Banda Sailing yang di Ambon itu beberapa kapal itu masuk dia menggunakan impor sementara. Jadi impor sementara ini banyak sekali teman-teman sekalian. Kemudian kendaraan, oh marip ya. Saya dulu teman-teman, kita marip, ada azan. Kita break dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita sudah bicara masalah persyaratan impor sementara ya. Oke. Kemudian, oh ya, makasih. Kemudian kita melihat sini ada binatang hidup untuk pertunjukan umum, olahraga. Ini juga akan kalau balapan, olahraga, pacuan kuda dan sebagainya. Kemudian barang keperluan penanggulangan bencana alam juga, barang TNI Polri, kapal diimpor perusahaan berniaga, pesawat, mesin pesawat diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional. Ternyata ada beberapa pesawat yang digunakan kita ini merupakan pesawat impor. Mungkin juga dugaan saya karena kemarin nggak nangani ya. Kayak AirAsia itu kayaknya sih pesawatnya itu impor dengan cara tadi dengan membayar 5% dari biaya masuknya. Kemudian barang pribadi penumpang pribadi awak sarana pengangkut ini dia bukan menggunakan PIB ya. Kemudian barang proyek pemerintah, barang yang diimpor oleh pemerintah, sarana pengangkut tidak untuk pengangkutan dalam daerah pabean, peti kemas untuk pengangkutan dalam daerah pabean. Selanjutnya kalau kita lihat slide berikutnya, posisi daripada impor kita adalah bahwa pengeluaran barang dari kawasan pabean, kita melihat ini kita wrap up bahwa ada impor untuk dipakai. Nanti kita akan hitung bagaimana caranya. Kemudian impor sementara. Kemudian tempat penimbunan berikat. Jadi begitu di kawasan ini satu, Cista bisa di slide berikutnya. Kemudian TPS di kawasan pabean lainnya, angkut lanjut dan angkut terus. Ini adalah untuk pengeluaran dari barang-barang impor ya. Ada yang impor dipakai, kemudian impor sementara yang kita bahas sekarang ini. Nanti kita akan lanjut ke angkut lanjut atau angkut terus. Baik, kita akan lanjutkan masalah angkut terus dan angkut lanjut. Nah, kita coba baca di sini bahwa barang impor atau ekspor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut. Jadi barang yang diimpor atau ekspor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau lanjut. Nanti ada apa sih yang dimaksud dengan angkut terus angkut lanjut? Ini kemarin sempat saya juga singgung secara sedikit. Barang untuk diangkut terus adalah barang impor atau ekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor Bea dan Cukai tanpa dilakukan pembongkaran lebih dulu. Nah ini yang kemarin saya sampaikan, barang yang diangkut satu kapal dari Thailand, Singapura ke Tanjung Priok itu kan garis lurus ya. Kemudian kapal itu juga bergerak ke Surabaya katanya. Begitu ada sebagian yang dibongkar di Tanjung Priok, maka ada pembongkaran di situ, penyerahan inward manifest bersama BL-BL-nya di situ. Kemudian untuk barang lain yang belum dibongkar dari kapal tersebut, dia ke Surabaya, itu loh yang nandakan disebut dengan barang untuk diangkut terus. Ya, jadi saya ulangi, kapal dari luar negeri contohnya adalah Singapura ya betul, kapal dari Singapura, tujuannya itu kapalnya sampai ke Surabaya. Ilustrasinya adalah dari Singapura ke Tanjung Priok, dia membongkar sebagian dari bahan yang dimuat. Nah, barang impor yang di atasnya itu belum dibongkar, tapi dibongkar nanti di pelabuhan Tanjung Perak. Oke, inilah yang dikatakan sebagai barang untuk diangkut terus. Kata kuncinya diangkut terus itu adalah tadi tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Ini kata kuncinya ya.
Kemudian untuk barang untuk diangkut lanjut, apa sih? Adalah barang impor atau ekspor. Ini kan untuk inward outward manifest ya. Kita pengertiannya hampir sama. Barang kalau kita bicara impor, barang impor atau ekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean bea dan cukai dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Nah, ini ilustrasinya adalah satu kapal sarana pengangkut dari Singapura, dia mengangkut barang terus tujuan di trayek kapalnya itu hanya di Singapura, katakanlah Singapura ke mana, ke Priuk, habis Priuk bongkar, maka kapal tersebut balik lagi ke Singapura untuk ke Eropa katakanlah. Jadi padahal barang yang diangkut dari Singapura ke Tanjung Priuk itu ada yang barang yang tujuannya benar-benar Tanjung Priuk atau barang tujuan ke pelabuhan lain, contohnya Tanjung Perak. Tapi barang tersebut, karena kapalnya cuma satu tadi, dibongkar. Kapal itu balik. Nah, untuk barang yang habis dibongkar, tujuan bukan Tanjung Priok, katakanlah Tanjung Perak, dia akan diangkut oleh kapal lain. Kapal lain inilah yang mengangkut suatu barang tujuan ke Tanjung Perak. Inilah yang dikatakan sebagai barang untuk diangkut lanjut atau barang diangkut lanjut. Oke. Kemudian pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dapat dilakukan setelah disampaikan pemberitahuan pabean berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut. Nah, ini adalah kalau terkait sama ekspor ya. Ekspor juga begitu. Apakah banyak barang itu, sorry ini kita masih baca impor ya, cuma saya ilustrasi biar nggak bingung. Ada juga barang ekspor, katakanlah dari Tanjung Perak, Surabaya, mau diangkut ke Eropa, contohnya. Nah, karena trayek tadi kapal dari Singapura ke Eropa itu hanya berhenti di Tanjung Perak, Tanjung Priuk, Jakarta, maka barang yang awalnya dari Surabaya diangkut oleh suatu kapal ke Tanjung Priuk dulu, Jakarta. Habis Jakarta, sambil nunggu kapal yang mengangkut, maka barang dari Surabaya ke Jakarta tadi atau Tanjung Priok tadi sudah dianggap sebagai barang ekspor dengan menyerahkan outward manifest apabila dia untuk ekspor. Ingat kalau impor dia selalu akan ngikutin inward kebalikannya ya, inward manifest. Kita coba lihat di slide berikutnya untuk angkut terus dan angkut lanjut. Slide-nya berikutnya. Ketentuan angkut terus dan angkut lanjut barang impor atau barang ekspor ini sudah ada peraturannya. Teman-teman kalau mau ingin memperdalam silahkan di PMK 216, PMK 04 2019 mengerti ketentuan PMK itu peraturan Menteri Keuangan ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2007 junto PMK peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2010. Pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, dan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penyimpanan sementara di kawasan pabean lainnya. Ini juga ada peraturan yang keputusan Dirjen Kep 07 BC tahun 2003 atau PER, ini peraturan bea cukai nomor 21 BC 2007. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri, memang panjang. Cuma saya mencoba untuk meringkaskan kayak gimana sih. Nanti bisa dilanjut ya. Selanjutnya kita akan bicara masalah pengangkutan lainnya. Multimoda itu apakah ada juga sih yang disebut multimoda? Ada. Jadi pengangkutan yang multi pengangkutan dari kapal ke truk. Apakah ada? Ada juga. Kayak di perbatasan
nanti kalau teman-teman ke Eropa, perbatasan satu dengan lainnya itu ada juga pengangkutan dari kereta paling lewatin satu negara ke negara lain, terus dilanjutkan dengan truk umpama contohnya. Apakah dimungkinkan? Dimungkinkan karena memang ini adalah mengakomodir pengangkutan barang itu sendiri. Kita coba lihat dari kapal ke truk. Diwujudkan dengan kontrak pengangkutan multimoda berupa bill of lading, airway base, dokumen pengangkutan barang lainnya, memuat data rute perjalanan, moda yang digunakan, lokasi angkut terus, angkut lanjut. Kemudian jalan raya juga gitu, pengawasan pabean dengan menggunakan e-seal. E-seal itu adalah seal seal itu seal seal itu dikunci segel. Aduh, seal itu segel ya. Ada namanya e-seal, segel elektronik. Kemudian ada manual jaminan, manual dengan pengawasan, kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dalam hal apabila tidak sampai di TPS. TPS itu tempat penimbunan sementara tujuan, atau sampai di TPS dalam keadaan tidak lengkap. Ini pengawasan becukai. Kemudian melalui luar dari pabean, menyampaikan pemberitahuan pengangkutan BC1.3, dilakukan pemeriksaan fisik, penyegelan, pengawasan, pemuatan. Jadi khusus yang terakhir, melalui luar dari pabean itu masih begini. Barang ada dari Tanjung Priuk atau Jakarta, mau dibawa ke Batam. Oke. Atau dari Surabaya mau ke Batam. Ini nggak ada kapal, ini menyangkut trayek kalau bahasa sederhana kita ya. Nggak ada trayek yang dari Jakarta ke Batam, atau nggak ada trayek dari Surabaya ke Batam. Jadi yang ada trayek tersedia adalah trayek dari Jakarta atau Tanjung Priuk ke Singapura dulu, baru ke Batam. Jadi artinya untuk yang sebelah kanan melalui daerah pabean maksudnya adalah barang yang berasal dari dalam negeri yang diangkut ke tempat lain di dalam negeri melalui luar negeri, maka dokumen pengangkutannya dilindungi dengan dokumen formulir BC 1.3. Jadi ini kenyataan di pengangkutan kita, memang nggak ada yang direct dari Priuk ke Batam, itu nggak ada. Yang ada itu justru Priuk ke Singapura. Sehingga kenapa kok formulir atau dokumen BC 1.3 ini ada. Untuk barang-barang yang menggunakan kondisi tadi, karena dia barang berasal dari dalam negeri, mau ke dalam negeri lainnya, tapi harus melalui luar negeri, karena tidak ada direct flight lah, kalau pesawat namanya direct flight atau direct freight ya, nggak ada. Nah, untuk barang-barang tersebut dari Jakarta ke Batam melalui Singapura, maka oleh Bea Cukai dilakukan pemeriksaan fisik, penyegelan, dan pengawasan pemuatan. Ini perlakuannya apakah berbeda? Karena nanti kalau nggak dilakukan ini, maka akan dikenakan dengan bea masuk. Dianggap kalau barang itu berasal dari Singapura, kan disuruh bayar bea masuk. Saya mau tanya teman-teman, UTS itu kapan ya? Halo? Kalau nggak salah tanggal 1 deh, Pak. Tanggal 1 November ya? Iya, Pak, November. Oh, masih ya. Masih ketemu 2 kali ya. Dua kali karena nanti ada hitung-hitungan yang mungkin di sesi berikutnya kali. Nanti saya akan kasih muatan hitung-hitungan terkait penghitungan biaya masuk. Ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Coba saya cek. Lumayan 33 dari 80 biasanya. Jangan lupa absen.
Absen dari sebelum. Oh ya, Dista udah ngasih ini ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bertanya Iya, pada poin sudah, 4 Pak. itu. Udah ngisi ya? Oke. Ini ada pertanyaan dari Yeni Ristianti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada poin 4 itu kan dikenakan bea masuk. Perhitungan nilai bea masuknya itu dari mana, Pak? Apakah dari shift atau bagaimana ya, Pak? Ini pertanyaan bagus. Namun nanti akan kita ulas di sesi berikutnya aja ya. Namun saya harus jawab bahwa ingat, ini selalu pertanyaan jebakan adalah nanti ada soal harga barang. Nah, ingat ya, kalau kita beli gini, contoh katakanlah barang yang agak gedean nih kita apa ya? Apa ya? Barang besar, contohnya lemari atau tempat tidur atau anulah apa? Beli kursi, tempat tidur, meja dan sebagainya ya. Ini home appliance ya. Itu mama saya beli di Korea nih. Pasti waktu saya beli di Korea katakan, harganya itu termasuk harga apa? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada 3 klasifikasi harga. Satu FUB, ini contoh ya, sebetulnya bukan di toko buffet, tapi biasanya pabrik biasanya. Tapi ini sebagai contoh aja gambaran. Waktu saya beli di mana? Korea di kalau jual beli itu apa namanya? Toko furniture lah, contoh toko furniture Korea. Waktu saya beli, otomatis barang itu dibeli dalam kondisi FUB, free on board. Oke. Kenapa? Karena kalau saya beli, saya bayar, terus berangkatnya pakai apa? Ongkirnya pakai apa? Nah tentu, biar barang itu bisa nyampe di Indonesia, di tempat saya, maka saya harus lihat bahwa pertama saya beli di furniture tadi, berarti FUB dia. Begitu FUB ini juga berarti bahwa barang itu sampai ke pelabuhan. Oke. Ditambah dengan freight kalau kita memakai kapal laut atau airway bill. Karena dia nggak bisa saya bawa bareng kan, pulang saya nggak bisa bawa bareng namanya juga lemari, buffet dan sebagainya. Sehingga harus dipaketkan atau dikirim melalui baik shipping line maupun airline. Nah, pengangkutan dari Korea ke Indonesia itu dikenakan freight. Oke. Untuk pengangkutan dari Korea ke Indonesia, itu harus ada asuransi. Jangan kan beli barang dari Korea. Mungkin teman-teman kalau saya suka beli di Tokopedia ataupun apa. Kalau kita kan ada tuh kena ongkir ya, ongkos kirim. Bahkan ada beberapa barang itu harus diasuransikan kan. Ini saya tanya dulu deh. Ini biar nyambung. Ada yang suka Tokopedia, Bukalapak, ada nggak? Halo? Iya, Pak. Ada nggak? Atau jangan-jangan GoFood terus ya nih? Ada. Paling kalau misalnya kirim dokumen gitu ya Pak lewat JNE gitu, kan ada Ya, asuransinya. ada kan ya? Iya, ada. Nah, itulah namanya asuransi tadi. Pertanyaan tadi ini kan Yani Ristianti ini kan apakah dari shift? Iya. Jadi nilai pabean itu akan dihitung berdasarkan harganya adalah harga shift ya. Yaitu harga cost FUB tadi ditambah dengan freight ongkos angkutnya atau ongkir lah bahasanya Tokopedia, Bukalapak sama insurance. Nah, total daripada harga itulah untuk pengenaan bea masuk nanti diingat-ingat harganya adalah harga shift ya. Bukan harga FUB ataupun harga CNF. Ini harus diingat-ingat ya.
Jadi ya ini tadi itu pertanyaannya ya. Nanti harga shift kata nanti untuk berapa sih kalau dirupiahkan? Tadi di kolom yang saya jelaskan ada US dollar sama apa namanya nilai dasar penetapan biaya masuk atau kurs harga dolar kata atau dolar ataupun harga won ya kalau di Korea itu disandingkan kalau won sekarang berapa ya? 20 ya, 20 perak atau berapa itu. Tinggal kali aja. Maka itulah harga nilai pabean rupiah nilai pabean. Nanti perhitungannya bagaimana? Mungkin di next sesi ya akan saya lanjutkan karena untuk berarti sebentar. Kalau tanggal 1 sebentar. Berarti tinggal berapa hari lagi ya? Berarti tinggal 2 kali pertemuan ya? 1 kali pertemuan ya? Oh ya. Jadi tinggal 1 kali pertemuan nanti. Ini pertanyaan penting banget karena nanti juga akan muncul apa namanya ujian dan penghitungan biaya masuk. Nanti gimana? Mungkin sesi berikutnya ya. Kita akan ketemu di minggu depan. Nanti saya coba langsung apa namanya biar apa namanya besok itu sebentar. Besok berarti kalau gitu saya tambahin dengan slide membahas masalah perhitungan biaya masuk ya. Tadi kolom-kolom udah tahu ya, mana PPh pasal 22 impor, biaya masuk tambahan, kemudian PPN, kemudian PPNBM kalau ada, termasuk cukai, totalnya berapa ya. Oke, ini pertanyaan bagus. Ada lagi yang ditanya? Pak, maaf, itu juga berlaku untuk ini ya Pak, perhitungan impor sementara tadi Pak. Iya, iya. Oh, berarti nilai bea masuknya itu pakai shift itu berarti berlaku juga buat yang nilai impor sementara itu Pak? Iya. Oh, terima kasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Jadi itu hitungannya memang, ini penghitungan adalah penghitungan yang diakui oleh semua negara ya. Ini tata caranya hampir kayak begini. Hampir mirip sama. Karena untuk custom valuation itu diatur di WCO. WCO itu World Custom Organisasi. Organisasi pabean sedunia di Brussels. Jadi entah itu menyangkut mekanisme, menyangkut pembayaran, itu hampir-hampir mirip. Nggak beda jauh lah. Bahkan tadi kalau teman-teman perhatiin penjelasan saya, di dalam pengklasifikasian suatu barang impor, sekarang posisinya di 10 digit ya. Kalau kemarin itu 12 digit, pakai CCCN, sekarang pakai AHTN, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, jadi 10 digit. 10 digit apa 8 digit ya, saya jadi lupa jadi yang. Ista ada tahu nggak? Sebentar saya tanya Ista. Ista kayaknya nih. Izin Pak. Kenapa Pak? 8 digit apa 10 digit? Kalau HS tahu saya maksimal sampai 10 digit Pak. 10 Pak. Maksimal digitnya. Iya. 10 ya, berarti benar ya. Makasih Ista. Jadi dulu pentarifan, tarif biaya masuk itu klasifikasi barang itu digolongkan ke 12, tapi base-nya adalah CCCN itu. Customs apa N-nya nomenklatur. Sorry, Custom Classification Commodity Nomenklatur. Itu 12, tapi sekarang dengan adanya perubahan di kalau nggak salah bulan Mei tahun 2017 itu pentarifan digitnya menjadi 10. Di mana dari 10 itu teman-teman apa namanya? 4 digit pertama itu adalah klasifikasi dari sedunia sama. 4 digit pertama.
ditambah dengan 2 digit ini adalah dia bicara masalah regional. Kalau kita ini larinya ke ASEAN. Sehingga namanya pendekatannya adalah ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, AHTN-nya. 2 digit terakhir itu menunjukkan produk dari nasional masing-masing negara. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Oke, jadi itu ya. Apakah shift? Ya, shift-nya memang itu sebagai dasar. Besok di sesi berikutnya kita akan ulas kayak gimana sih contohnya. Saya juga akan berikan biar lebih simpel ya, karena kalau kita belajar membaca itu cukup rumit dan ruwet. Dan juga nanti kita akan bicara nilai pabean dan tarif. Setelah itu nanti selanjutnya saya akan kasih tata cara perhitungan maupun perhitungan yang lain. Oke? Pertanyaan bagus. Nanti. Jadi ini biasanya keluar di UTS. Sama keluar di UAS. Ada yang tanya lagi? Bapak, maaf, saya mau tanya tentang impor sementara. Kan tadi Bapak contohnya motor balap atau mobil balap. Nah, ketika balapan mobilnya itu rusak dan emang benar-benar nggak bisa dibenerin, itu kan berarti impor nggak bisa diekspor lagi, Pak. Itu kena denda atau masuk yang kena denda itu atau enggak, Pak? Pada prinsipnya harusnya tetap harus diekspor dalam kondisi apapun. Halo? Pak? Harus diekspor dalam kondisi apapun. Toh kalau tabrakan Formula 1 itu kan masih kelihatan bannya, masih kelihatan rangkanya, ya kan? Sama berita acara kecelakaan, kerusakan, ditaken. Ini formnya untuk kendaraan bermotor. Ini karena IMI itu Ikatan Motor Indonesia ya. Dia punya organisasi sedunia juga. Dia menggunakan dokumen yang lain. Nanti kita akan bahas karena dia sudah common. Contohnya juga kayak titipan pos. Titipan pos itu ada namanya formulir JN23. Custom note syaratan pabeannya. Untuk kendaraan bermotor balapan itu kan termasuk di range atau dikelola oleh IMI. IMI itu Ikatan Motor Indonesia. Jadi dia tidak menggunakan PIB. Ada dokumen khusus yang lain. Tapi tetap penghitungannya juga. Nah, bedanya apa kalau yang internasional yang punya organisasi internasional? Ini bahkan kalau tadi dibilang maksimal kan 5% biaya masuk ya. Dengan adanya organisasi istilahnya grup internasional kayak Ikatan Motor Indonesia, itu tidak dilakukan pembebasan, tidak dilakukan pemungutan, namun cukup diberikan penjaminan dari IMI. IMI itu Ikatan Motor Indonesia. Jadi cukup dengan IMI karena kalau kita melihat contohnya ada yang dari Lombok nggak ini? Mandalika ya. Mandalika itu sebetulnya hitung-hitungannya gini, pajak itu kan gunanya adalah untuk daya ungkit pertumbuhan daerah maupun nasional. Jadi daripada kita ngenakan pajak yang duitnya nggak seberapa, tapi kan turis-turis banyak ke sana datang kan. Turis banyak datang, otomatis belanja kanan kiri, termasuk mungkin melihat daerah kita dan berinvestasi. Contohnya kayak begitu. Jadi khususnya untuk balapan mobil maupun motor biasanya tidak dilakukan pembayaran tapi dikasih jaminan. Jaminan oleh Ikatan Motor Indonesia. Itulah kenapa bagusnya keberadaan IMI terkait dengan ada lomba-lomba sama.
mungkin atlet-atlet kita yang ke luar negeri untuk balapan mobilnya formula, entah yang lain, itu pada prinsipnya dengan jaminan dari IMI Indonesia, maka diberikan pembebasan. Oke? Ingat pembebasan atau keringanan kan? Pembebasan tadi bisa sampai 0% dengan persyaratan tertentu yang dijamin oleh lembaga yang berhubungan internasional, atau diberikan keringanan, yaitu keringanan tadi 5% per bulan. Silakan yang lain. Halo? Kayaknya paham semua nih deh. Itu Pak, untuk yang impor sementara, Mm-mm. Itu dikenakan PPh 22 impor juga Pak? Ini Atau hanya enggak? dikenakan biaya masuk aja. Oh, hanya biaya masuknya aja berarti. Kalau tadi kan kalau dilihat kan hanya dikenakan biaya masuk kan. Karena dia kan istilahnya kan nyata-nyata itu nanti barang harus diekspor kan ya. Kalau nggak diekspor, apa tadi? Disuruh bayar utuh, biaya masuk, pajak-pajak dalam impor, plus denda, sanksi administrasi berupa denda 100% kan. Jadi ini suatu keringanan lah. Oke. Oke Pak, makasih. Makasih. Oke, mungkin teman-teman, saya memang sering motong waktu ya. Nggak apa-apa ya, udah pada lemes semua dah. Ini banyak yang kerja juga, saya juga kerja. Tapi alhamdulillah jumlah sekarang udah 42. Dari 3 orang tadi ya. Tadi siapa yang pertama tadi? Ada yang nemenin saya sama Cista tadi. Halo. Siska Pak Aprilia. namanya. Siska Aprilia ya. Iya betul. Kan? Siska Aprilia. Makasih ya Siska ya. Ini teman-teman akhirnya udah alhamdulillah 43. Anyway, ini adalah cara pembelajaran saya ringkas. Kalau teman-teman membaca itu aturannya cukup rumit dan panjang, coba deh dicek aja kalau di beberapa peraturan, contohnya PMK 216 atau CAP 07 ini. Itu akan panjang banget. Tapi ini saya mencoba memberikan penjelasan yang sesimpel mungkin ke teman-teman, maksud dan tujuannya bagaimana sih, sehingga teman-teman nanti nggak terlalu pusing membaca. Ya, saya kemarin membaca aja pusing juga. Oke, itu aja mungkin. Jadi kita tinggal 1 kali ya. Berarti sebentar. Ketua kelas ini siapa ya, ketua kelas? Ini ada 4 kelas loh ya. Salah satu ketua kelas ada yang monitor. Halo, biar ada kesepakatan nih. Halo. Ada ketua kelas nggak di sini? Halo, waduh, ketua kelasnya pada hilang semua nih ya. Nggak ada yang masuk ya. Mungkin ada yang bantu Nanda? Mungkin ada yang tahu siapa ketua kelasnya? Iya, Pak. Ada yang ketua kelasnya nggak di sini? Ketua kelasnya nggak ada, Pak. Gawat. Gini aja. Jadi satu pertemuan lagi, kemudian berikutnya itu ini ya, UTS ya. Ini benar ya? Iya, Pak. Oke. Berarti kita punya 1 kali pertemuan. Saya harapkan teman-teman pertemuan untuk besok itu harus datang ya, karena nanti ada hitung-hitungan dan itu akan masuk di soal UTS maupun UAS ya. Ini nanti beritahu teman-teman yang hari ini nggak masuk, coba diberitahu. Baik, Pak. Oke, gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya kepada 43 mahasiswi dari 4 kelas.
Dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Banyak Pak. Waalaikumsalam. Alif ya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.